Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Terkait pembahasan kita muzakarah pada hari ini adalah terkait dengan rukun-rukun puasa, di mana rukun puasa itu ada dua. Yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah menjaga diri, menahan diri dari semua yang membatalkan puasa itu sendiri. Penting bagi kita untuk mengetahui bahwa niat itu seperti apa. Jadi yang pertama rukun daripada puasa itu adalah niat. Niat ketika berpuasa itu adalah hukumnya wajib. Wajib kita melakukan niat, baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib. Puasa wajib kita lakukan, wajib berniat. Puasa sunnah kita lakukan, wajib berniat. Karena sesuai dengan hadis baginda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu harus dengan niat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oleh sebab itu, jadi tidak sah pekerjaan kita, tidak sah salat kita, tidak sah puasa kita, tidak sah amal ibadah kita yang lain-lain, kecuali memang harus didasari dengan niat. Akan tetapi untuk ibadah yang wajib seperti puasa dan niat puasa sunat, niat puasa sunat dengan niat puasa wajib memang ada perbedaan. Nah, perbedaannya adalah niat puasa wajib itu harus kita lakukan setiap hari. Wajib kita baca setiap hari. Dalam kitab Safinatul Najah disebutkan bahwa an-niyatu qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Yang namanya niat itu adalah begitu diniatkan di dalam hati langsung. Kemudian tempat niat itu adalah ada di dalam hati. Yang kita ucapkan namanya lafaz niat, yang kita baca atau kita ucapkan di dalam hati itu namanya niat. Nah, oleh sebab itu ketika kita akan melakukan puasa, nawaitu shauma ghadin itu kita ucapkan di dalam mulut, itu adalah sunat. Kemudian kita baca di dalam hati itu yang wajib. Ada perbedaan niat ketika puasa wajib sama puasa sunnah. Perbedaannya adalah yang pertama, puasa wajib itu waktu masuk dengan terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar wajib berniat pada malam hari. Contohnya kita berbuka sekarang waktu maghrib. Nah, setelah kita berbuka pada waktu maghrib, kemudian di situ juga boleh kita memasang niat untuk puasa besok. Khawatir kita akan azan maghrib tiba. Ketika kita berbuka tiba, waktu berbuka sudah tiba. Setelah kita berbuka, kita ingat kembali bahwa besok kita akan puasa. Boleh juga di situ kita nawaitu shauma ghadin, kita baca di dalam hati, atau kita bahas macam itu juga diboleh. Sangat boleh. Sebab itu dari sejak terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar, maka setiap malam itu untuk puasa Ramadan, puasa wajib, yang lain-lain juga wajib kita melakukan yang namanya niat. Nah, kemudian yang wajib adalah harus ditayin. Niatnya harus diperjelas. Apakah ini puasa qada? Apakah ini puasa Ramadan? Apakah ini puasa kafarah atau puasa lainnya? Nah, kalaupun itu puasa Ramadan, maka kita sebut nawaitu shauma ghadin an adai fardhi shahr Ramadan. Kita sebut puasanya untuk puasa wajib. Kalau puasanya untuk kafarah, kita sebut bahwa memang puasa wajib ini untuk kafarah. Kalau puasa ini adalah untuk nazar, kita sebut
niat kita bahwa ini adalah niat puasa nazar. Kemudian yang ketiga bedanya dengan yang sunnah adalah tidak boleh menjamak mengumpulkan antara dua puasa wajib pada satu hari. Contohnya begini, sekarang mau puasa qada, sekaligus mau puasa nazar. Artinya ada dua wajib. Dua wajib ini tidak boleh kita kumpulkan dalam satu. Sekarang kita puasa Ramadan. Di satu sisi kita sedang puasa nazar. Maka satu hari itu adalah satu wajib yang harus kita lakukan. Bedanya dengan sunnah adalah kalau puasa sunnah itu waktunya masuk dengan terbenam matahari sampai sebelum tergelincir matahari, itu tidak wajib berniat pada malam, tidak wajib berniat pada malam. Contohnya sekarang saya mau puasa sunnah hari Senin. Nah, ketika saya mau puasa sunnah hari Senin, tiba-tiba tadi malam saya lupa untuk berniat. Nah, setelah saya selesai sholat subuh atau jam 6 pagi, baru saya ingat bahwa saya harus puasa hari Senin. Nah, karena ini adalah puasa sunnah, maka harus memiliki dua syarat. Yang pertama adalah kita memasang niat itu sebelum matahari tergelincir. Nah, kemudian yang kedua adalah kita boleh atau baru sah sebelum matahari tergelincir adalah memang dari sebelum matahari tergelincir sampai dengan waktu fajar tadi tidak pernah kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tidak pernah makan, tidak pernah dan seterusnya. Walaupun itu pernah kita lakukan, tidak boleh kita memasang niat untuk puasa sunnah. Tetapi kalau memang tidak pernah kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka boleh kita memasang niat puasa sunat sebelum matahari tergelincir. Kemudian adalah yang kedua adalah tidak wajib ditayin, tidak wajib untuk diperjelas. Misalkan saya mau puasa sunnah hari Senin, tidak mesti begitu. Cukup dengan niat nawaitu shauma ghadin sunnah. Cukup dengan niat saya puasa sunat besok pagi. Atau semacam nawaitu shauma lillah. Cukup dengan niat lillah. Kalau puasa sunat sudah cukup. Cukup dengan saya niat puasa lillah ta'ala aja sudah cukup. Tidak mesti menyebut-nyebut mau puasa sunnah apa. Mau puasa sunnah Arafah, mau puasa sunnah Zulhijjah, mau puasa sunnah di bulan Syawal, mau puasa sunnah di setiap harinya, sekali seminggu atau dua kali seminggu, berapapun, maka tidak perlu disebut. Cukup dengan saya puasa sunnah lillahi ta'ala, itu sudah cukup kalau niat di puasa sunnah. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita mendapatkan pahala double sekaligus pekerjaan double, di mana kalau tadi yang wajib tidak boleh bersamaan dengan yang wajib. Contohnya puasa qada tidak boleh dengan puasa Ramadan. Akan tetapi di dalam puasa sunnah boleh kita berjamaah. Nah, boleh kita melaksanakan dua sekaligus puasa sunnah. Contohnya begini, hari ini saya puasa Senin, akan tetapi pada hari ini juga saya sedang puasa Arafah. Hari ini saya sedang puasa Sa'ban. Akan tetapi saya juga pada hari ini sedang puasa hari Senin. Dua puasa sunnah sekaligus itu boleh kalau puasa sunnah. Nah, sebab itu ada beberapa perbedaan memang yang menjadi sahnya antara puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, lalu bagaimana gambarannya bahwa puasa sunnah itu sah? Dengan berniat setelah matahari terbit dan sesudah makan. Gambarannya adalah seperti ini. Ada satu masalah. Jadi puasa sunnah itu sah dengan niat sesudah terbitnya matahari dan sesudah makan, puasanya sah. Nah, bagaimana penjelasannya? Apabila kebiasaan berpuasa pada hari Senin atau Kamis, misalnya sekarang hari Senin,
bahwa saya lupa bahwa hari ini memang hari Senin. Ketika nanti jam 7 pagi, saya baru ingat bahwa hari ini adalah hari Senin. Nah, maka di sini boleh saya berniat untuk puasa sunnah hari Senin walaupun sudah makan. Kenapa dibolehkan? Karena memang sudah menjadi kebiasaan saya, sudah menjadi kebiasaan kita puasa hari Senin. Sah puasa sunnah kita berniat sebelum matahari tergelincir, dan sah puasa kita sesudah makan kalau memang itu menjadi kebiasaan kita. Kalau memang tidak menjadi kebiasaan kita, hanya kali itu saja kita lakukan, maka puasanya tidak sah. Nah, kemudian meninggalkan semua hal-hal yang membatalkan puasa. Artinya bahwa seseorang harus dalam keadaan ingat. Ingat artinya bahwa misalkan saya puasa sunnah hari Senin. Pertama puasa saya hari Senin. Saya harus ingat, ini sekarang sudah pukul 7 pagi. Pada pukul 7 pagi ini saya harus ingat sampai sebelum tadi terbit fajar, saya harus ingat bahwa memang tidak pernah saya melakukan. Nah, kemudian kita tidak dalam keadaan terpaksa, maka puasanya tidak batal apabila ia makan atau minum dalam keadaan dipaksa, tidak tahu atau lupa. Contohnya begini, puasa sunnah. Kalau dia makan, kalau dia minum atau mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa, akan tetapi karena dipaksa oleh orang lain, maka puasanya sah. Tidak batal. Contohnya begini, apakah kamu puasa hari ini? Puasa. Kalau kamu puasa hari ini puasa sunnah. Kalau kamu puasa hari ini, kemudian kamu tidak mau meminum air ini, saya akan bunuh kamu, saya akan pukul kamu. Karena keterpaksaannya oleh orang lain, maka dia minum. Nah, setelah dia minum, apakah puasanya batal atau tidak? Dia tidak batal puasanya karena memang tidak disengaja atau disebabkan karena keterpaksaan. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan jelas apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pengetahuan kita bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.